Assalamualaikum sobat penikmat film, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang kembali dengan Merak Film di sini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan film yang bertemakan zombie yang rilis pada tahun 2020 dan berjudul Alive. Are you ready? Nah, oke, kita lanjut. Film ini bercerita tentang dua orang, yaitu John Woo yang diperankan oleh Yoo Ah-in dan Yoo Bin yang diperankan oleh Park Shin-hye. Mereka yang terjebak di sebuah apartemen yang dipenuhi dengan zombie karena seluruh kota tersebut sudah terinfeksi virus yang tidak diketahui. Penasaran sama kisahnya kan? Yuk simak baik-baik alur cerita ini. Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke dalam ceritanya, kami sangat menyarankan untuk kalian menonton film secara utuh ya, karena yang kami sampaikan adalah full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja pasang headset kalian, jangan lupa matikan lampu jika kalian nonton pada malam hari, dan langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan John Woo, sang gamer PUBG, yang sedang sendirian di apartemennya karena ayah ibunya sudah pergi terlebih dahulu dan hanya meninggalkan sebuah surat dan uang di meja makan untuk berbelanja. Namun, seperti biasa, John Woo malah menyalakan komputernya dan melakukan live streaming bermain game PUBG bersama teman-temannya. Belum lama bermain, tiba-tiba teman gamenya memberitahunya untuk melihat TV karena ada kejadian yang sangat aneh. Lalu John Woo pun segera mengecek TV untuk melihat berita. Dan benar saja, John Woo pun kaget melihat keadaan sekitar yang sudah kacau dan sangat brutal. Semua orang pun berlari-lari, saling menggigit dan mobil pun saling bertabrakan. Tak berselang lama, mata John Woo pun tertuju pada seorang anak yang sedang mencari ibunya. Lalu ketika mereka bertemu, sang anak pun memeluk dan dia pun langsung menggigit ibunya. Masih dalam keadaan bingung, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar John Woo. Seorang pria pun langsung menerobos masuk ketika John Woo membukakan pintu. John Woo yang sedang panik langsung menyuruh orang tersebut untuk keluar. Namun orang itu bilang bahwa dia akan keluar namun setelah ia meminjamkan toilet sebentar. John Woo yang mendengarkan lagi berita update di TV bahwa orang yang terinfeksi akan bersifat kanibalisme dengan mata yang merah lalu mengeluarkan darah dengan sebuah gigitan. Seketika itu pun John Woo panik dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga dari pria tadi. Pria itu pun menyangkal kalau dirinya sudah tertular. Namun setelah pria itu dekat dengan pintu, tiba-tiba ia bertingkah aneh dan berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang John Woo. Untung saja John Woo pun bisa berhasil mendorong pria tersebut keluar dari apartemennya. Akhirnya, John Woo pun menghalangi pintu tersebut dengan lemari es untuk berjaga-jaga dari serangan zombie. Saat sedang bingung dengan keadaan, John Woo pun tiba-tiba mendapat pesan dari ibunya yang menanyakan keadaannya dan menyuruhnya untuk tetap di rumah. Ibunya pun kini di tempat yang aman dan baik-baik saja. Kemudian masuk pesan dari ayahnya John Woo yang menyuruhnya untuk tetap bertahan hidup dan harus memastikan persediaan makanan cukup. Ketika malam tiba, John Woo terlihat sedang membagi persediaan makanan pun merasa menyesal karena tidak langsung mengikuti perkataan ibunya untuk berbelanja. Tiba di hari kedua, John Woo yang sedang membuka sosmed tak sengaja melihat sebuah postingan seorang pria yang sedang mencari sinyal untuk meminta bantuan. Kemudian John Woo pun berinisiatif memposting sebuah foto melalui akun sosmednya dengan menuliskan alamat apartemennya dan memberi hashtag "Aku ingin hidup", berharap akan ada orang yang melihatnya dan mengirimkannya bantuan. John Woo pun juga menggunakan drone-nya yang terhubung ke VR untuk mencari sinyal.
Tapi sayangnya ketika Junwo mendapat sinyal, ponselnya pun harus kehabisan baterai yang membuat rencananya gagal dan membuatnya merasa frustasi. Sampai di malam hari, lalu tiba-tiba Junwo mendengar suara gaduh dari luar yang ternyata berasal dari seorang polisi wanita yang sedang menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Junwo sangat ingin menolongnya dengan mencoba berteriak, berharap ia mampu mengecoh zombinya. Namun usahanya sia-sia dan polisi wanita itu pun dimangsa oleh kepungan zombie. Berasa kaget dengan suara gedoran dari balik lemari esnya. Dengan segera ia mengeceknya dan betapa terkejutnya Junwo melihat zombie besar yang sudah di belakang lemari esnya dan berusaha menyerang Junwo. Lalu ia pun segera berlari menuju balkon dan melompat yang membuat zombie tersebut berlari mengejarnya jatuh ke bawah. Ternyata Junwo memanfaatkan teras balkonnya sebagai tiang gantungnya agar tidak terjatuh ke bawah dan berhasil mengecoh zombie besar tersebut. Di prank guys. Namun tidak berselang lama, Junwo kemudian membuat video tentang dirinya yang masih bertahan hidup di hari itu. Pada hari ke-7, Junwo mulai terlihat frustasi dengan keadaan yang terus-menerus kacau, dan dia pun memilih mabok untuk menghilangkan stres yang dialaminya. Dia pun meminum alkohol milik ayahnya yang disimpan di lemari. Setelah dia sadar, Junwo merasa bahwa mabok hanyalah usaha yang sia-sia yang tidak akan merubah situasinya saat ini. Ketika itu pun, Junwo yang merasa lapar akhirnya memakan ramen stok terakhir yang ia punya. Ketika Junwo ke belakang, ia terkejut mengetahui air keran yang sudah tidak menyala. Hal ini tentu membuatnya kesal karena stok air mineral yang ia punya pun sudah habis ditambah dengan air keran yang tidak menyala. Di hari ke-10, Junwo terlihat mulai berputus asa dengan keadaan yang ia alami karena stok makanan dan minuman yang ia punya telah habis. Ia pun berpikir bahwa dirinya pasti akan mati kelaparan. Ketika sedang merenung, ia pun teringat bahwa ia masih bisa meminta bantuan melalui radio. Tapi radio itu membutuhkan kabel sebagai antena dan namun sialnya di zaman modern ini Junwo hanya mempunyai headset nirkabel yang membuat ia kesal dengan keadaan yang seolah tak berpihak kepadanya. Tiba di hari ke-15, Junwo yang sudah lelah dengan keadaan pun menghabiskan waktunya dengan bermabuk-mabukan yang kemudian membuatnya mulai berhalusinasi. Ia berhalusinasi keluarganya datang mengunjunginya. Ia pun tergeletak di lantai dan menangis meratapi nasibnya. Lalu tiba-tiba dia mendapat sebuah pesan suara di ponselnya. Dengan cepat Junwo pergi ke balkon apartemennya untuk mencari sinyal. Ketika Junwo memutarnya, ternyata pesan suara itu berasal dari ibunya. Awalnya ia merasa senang bahwa ibu dan ayahnya baik-baik saja. Namun perasaan itu pun segera diganti dengan perasaan panik, amarah ketika mendengar suara gaduh dan teriakan dari ibunya. Dan sudah dipastikan bahwa ayah ibunya di sana telah diserang oleh zombie. Karena kejadian itu pun, Junwo yang takut terhadap zombie menjadi marah penuh dendam. Namun apa daya, dia hanyalah seorang diri yang tak akan mampu melawan beratus-ratus zombie. Lalu di hari ke-20, Junwo membuat sebuah video. Beda dari video sebelumnya, kali ini ia membuat video dengan hanya mengucapkan sepatah kata, yaitu selamat tinggal. Junwo yang berputus asa pun ternyata memilih melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya.
Ketika sudah tergantung, tiba-tiba ada sorot laser mengarah ke wajahnya yang membuat ia mengurungkan niatnya. Dan betapa senangnya Junwo bahwa ada orang lain selain dirinya yang terjebak di apartemen dan membuat semangatnya kembali untuk bertahan hidup. Mereka pun berkomunikasi dari jauh dan membuat janji esok pada jam 7 pagi. Namun sayangnya, si Junwo malah kebluk sampai siang dan ia segera meminta maaf kepada wanita itu. Kemudian mereka pun berkenalan melalui ponsel dan perempuan itu pun memperkenalkan dirinya dengan nama Kim Yo Bin. Wanita itu memberitahu Junwo bahwa mereka harus pergi ke lantai atas di mana tempat itu aman dari zombie. Akhirnya mereka pun sepakat melancarkan aksinya pada esok hari. Hari pun berganti. Yo Bin yang akan bersiap-siap dengan rencananya pun tak sengaja melihat Junwo yang sedang kelaparan. Ia berinisiatif melemparkan tali sebagai akses mengirim makanannya. Namun sayangnya lemparannya tak sampai. Kemudian Junwo menggunakan drone-nya untuk membawa tali ke apartemen Yo Bin dan akhirnya tali itu pun terpasang. Yo Bin mengirimkan makanan ke Junwo agar ia memiliki tenaga untuk rencana pelarian mereka. Saat Junwo sedang makan, ia melihat tali yang Yo Bin lemparkan sedang dipegang oleh zombie damkar. Junwo terlihat cemas dan berusaha memberitahu Yo Bin. Lalu zombie itu menarik tali yang membuat meja di apartemen Yo Bin tertarik dan menabrak Yo Bin yang akhirnya membuat ia pingsan. Junwo pun semakin panik. Ia berinisiatif mengecoh zombie itu dengan drone-nya. Sialnya, drone itu berhasil ditepis oleh zombie. Dan ketika zombie hampir sampai di apartemen Yo Bin, untung saja Yo Bin sadar dan menebas tangan zombie itu yang membuatnya knockdown. Malam pun tiba. Junwo yang mulai kelaparan menyadari bahwa makanan yang ia miliki sudah tidaklah cukup. Di sisi lain, dia mengingat pesan dari ayahnya yang dimana ayahnya berkata bahwa dia harus bertahan. Akhirnya Junwo memutuskan keluar dari apartemennya untuk looting makanan. Tak lama Junwo berjalan, Junwo menemukan kunci apartemen dari salah satu mayat zombie yang tergeletak. Scan berpindah di mana Junwo masuk ke kamar tersebut dengan hati-hati dan betapa senangnya Junwo ketika menemukan banyak makanan dari dalam lemari es. Setelah merasa cukup, lalu Junwo pun lanjut berkeliling ke setiap sudut kamar tersebut. Beruntungnya dia menemukan earphone berkabel, sepasang walkie-talkie, dan jaket hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Ya gini nih, mumpung pada jadi zombie ya kan, jadi tinggal ambil aja lah guys. Lanjut. Ketika akan keluar dari kamar, Junwo merasa penasaran dengan seseorang yang terbaring tertutup selimut. Ia pun memberanikan diri untuk membukanya. Ketika ia membukanya, ternyata di balik selimut itu ada sesosok mayat zombie wanita. Tak berselang lama, Junwo dikejutkan dengan sesosok zombie yang tiba-tiba muncul dari luar kamar yang langsung menyerangnya. Untung saja Junwo bisa lolos dan berhasil kembali ke apartemennya. Di apartemennya, ia mencoba mencari siaran radio menggunakan headset kabelnya. Namun semuanya sia-sia karena malam itu tak ada satupun siaran radio yang sedang aktif. Kemudian Junwo mengirimkan makanan dan walkie-talkie kepada Yo Bin. Esok harinya, mereka pun berkomunikasi melalui walkie-talkie dan saling menguatkan masing-masing. Junwo yang mendengar suara pun segera menyiapkan ember karena ia mengira bahwa hujan telah turun.
Ketika mengeceknya, ternyata itu adalah suara segerombolan zombie. Yobin yang panik tak sengaja menjatuhkan panci yang memancing kawanan zombie datang. Junwoo yang melihatnya berusaha mengecohkan zombie itu dengan menelpon telepon umum di dekat apartemen Yobin. Dirasa keadaan sudah tidak aman, mereka akhirnya menjalankan rencananya untuk ke lantai atas. Yobin pun turun duluan dan melawan para zombie. Ketika hampir tertangkap zombie, untung saja Junwoo datang tepat pada waktu. Mereka berdua pun berlari ke atas. Karena banyaknya zombie yang mengejar mereka merasa kewalahan. Namun untung saja ada seorang pria yang menyelamatkan nyawa mereka dan membawanya masuk ke dalam apartemen pria tersebut. Junwoo dan Yobin pun disambut dengan senang hati, lalu mereka diberikannya makanan berlimpah. Ketika sedang asik makan, Junwoo terlihat lemas dan pingsan. Begitupun dengan Yobin yang merasa kunang-kunang. Ternyata pria tersebut yang sengaja memasukkan obat agar mereka tak berdaya dan berniat untuk memberikan Yobin sebagai makanan istrinya yang telah menjadi zombie. Untungnya Junwoo pun segera sadar dan hendak melawan pria tersebut. Namun pria itu melepaskan tali yang menahan zombie istrinya. Yobin yang awalnya berteriak tiba-tiba tak terdengar suara apapun. Mereka mengira zombie itu telah membunuh Yobin. Namun ketika membuka pintu, ternyata zombie itu masih ada dan Yobin masih hidup. Akhirnya zombie itu berbalik menyerang pria tersebut. Kesempatan itu pun digunakan Yobin untuk menembak zombie dan pria itu. Tetapi akibat suara tembakan itu ternyata mengundang para ribuan zombie, yang dimana zombie-zombie itu akhirnya mendatangi mereka. Yobin pun sekarang mulai kehilangan harapan dan meminta Junwoo untuk menembaknya. Namun tak berselang lama mereka berdua mendengar suara helikopter. Dengan cepat mereka bergegas ke atas atap gedung maksudnya. Ketika sampai di sana, mereka pun berteriak meminta pertolongan. Namun helikopter pun tak kunjung datang dan malahan tidak kelihatan satupun helikopter di atas sana. Sementara itu, para zombie pun berhasil mendobrak pintu. Junwoo dan Yobin pun menangis dan pasrah atas apa yang akan terjadi. Lalu tak disangka helikopter pun muncul dari bawah mereka. Tentara dari heli itu menembaki zombie yang berusaha mendekati Junwoo dan Yobin. Akhirnya dengan cepat Junwoo dan Yobin pun naik ke helikopter dan meninggalkan kota yang dipenuhi dengan zombie itu. Junwoo dan Yobin pun merasa bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Dan ternyata helikopter yang berhasil menemukan mereka bisa melacaknya melalui unggahan Junwoo di scan sebelumnya yang berhashtag "Aku ingin hidup". Dari sini kita belajar sosmed bisa berguna sebagai hal positif atau menyelamatkan ketika hal buruk terjadi dengan penggunaan yang sebaik-baiknya. Di akhir film juga diperlihatkan banyaknya korban yang masih hidup dan perlu diselamatkan melalui unggahan sosmed. Dan film Alive pun selesai.